diceritain sama Andre? Enggak bener sama sekali. Udah ngaku aja apa? Tapi pernah ketemu sama Andre? Iya, karena kan dia sering datang ke klub kan, dan saya kebetulan disuruh diminta untuk jadi LC nemenin dia. Tapi kita ngelakuin kerjaan di sana pun sebatas emang yang disuruh sama mami. Biasanya apa yang kamu kasih, pelayanan seperti apa? Saya pandu karaoke, misalnya diminta lagu apa, saya nyanyi, pegangan tangan, mungkin rangkul, cium, mungkin iya, tapi lebih dari itu enggak pernah. Gak mungkin cuma pegangan tangan, orang dia juga ngomong. Enggak, emang nggak pernah. Ya kamu lupa. Saya berani bersumpah nggak pernah ngelakuin itu. Kalau Mami Cila gimana tuh tanggapannya? Ya kalau saya sih masih antara Ricu juga bingung. Yang benar yang mana, antara si Ratna atau si Siska? Ada yang mau ditanya nggak tuh? Ya ada sih. Sebenarnya yang terjadi ini apa? Siska atau Ratna yang memang benar-benar yang bohong sama saya atau bagaimana? Kalau memang salah satunya memang ada yang salah, pasti saya harus pecat. Siska sebenarnya kamu ada masalah keuangan juga. Ya kalau keuangan sih memang iya. Dan itulah sebabnya karena nggak bisa bayar something. Dan kamu bikin satu cerita. Iya. Benar? Iya. Jadi ini cerita semuanya nih karangannya Siska. Iya kan? Ya atau tidak? Iya, saya ngaku. Dan jelas sekarang. Di gini. Kita kan saya butuh duit, sedangkan pelanggan semua lari ke si Ratna. Ya kan sepi, gak ada pemasukan. Tapi itu Ya, dia udah berjeda tuh. Jadi ketika dia juga udah ngobrol, si Siska udah ngakuin iya kan? Coba sekali lagi. Iya, iya. Mas Andre ini selalu sendiri. Iya, Tapi kamu nggak pernah dipilih lagi sama Mas Andre. iya. Sekarang udah pindah ke Ratna. Mas Andre juga menuduh Ratna itu berita bohong kan sebenarnya. Ya, Siska udah ngaku loh. Saya sih hanya ini aja, ikutin Mbak Siska aja sih saya. Maksudnya ikutin Mbak Siska gimana? Ya cerita menurut Mbak Siska aja. Apa untungnya buat Mas Andre? Ya mungkin dia mau ini sama saya mungkin. Saya nggak nyangka kalau memang betul dia menggunakan ilmu hitam. Ternyata bener feeling saya kalau ada konspirasi cerita di sini. Nggak, tapi sebenarnya sama Ratna pernah nggak melakukan apa yang diceritain semuanya? Ya saya sih cuma ngikutin karangan ceritanya Mbak Siska aja. Pertanyaan saya, apa yang tadi diceritain semua pernah nggak dilakuin sama Ratna? Ya pernah. Tuh, jadi ini adalah semua create makeup story. Jadi cerita yang dibuat oleh si Siska karena dia merasa kehilangan banyak pelanggan atau langganan, khususnya langganan dia. Ya memang roda kan kadang berputar ya, ada yang di atas ada yang di bawah. Lalu saya dari tadi tuh saya curiga karena tidak ada celah si Ratnanya untuk masuk ke dalam pembicaraan. Lalu dia duduk bercerita terus menunjukkan, saya melihat matanya dia berbohong. Ya saya maklumin sih
tidak boleh. Saya baru tahu dunia LC seperti ini, Pak. Saya juga baru tahu. Ini udah pertama kali saya tahu sedalam ini profesi pemandu lagu. Ya gitu deh. Jadi intinya adalah saya sudah mengungkap fakta bahwa si Andre pun juga make up story demi Siska. Cila, Mami Cila, Ya. kan udah tahu nih faktanya seperti ini ya. Siska dan Ratna sudah mengakui. Ratna ada tanggapan nggak? Gimana perasaan kamu, Devita? Biar Siska tahu rasanya. Saya sedih banget sih sebenarnya diginiin sama Siska, karena saya nggak pernah ngelakuin itu. Tiba-tiba saya dituduh, terus saya dijauhin sama teman-teman di tempat Teman-teman kerja. yang ngejauhin juga. Itu saya nggak ngerti kenapa. Jadi saya tuh ngerasa kayak diasihin gitu di tempat kerja. Nggak ada yang mau deket. Mungkin karena isu yang disebar sama si Siska kan tentang saya pakai susuk atau apa. Padahal kenyataannya saya nggak pernah kayak gitu. Oke, kalau Mami Cila setelah tahu semuanya begini, Ya kalau saya tahu sekarang sih lebih jelas ke si Siska ya. Mungkin dia sirik sama si Ratna. Mungkin atau lebih cantik atau lebih aduhai mungkin ya. Kan atau anak-anak buah saya kan untuk hatinya kan nggak tahu masing-masing. karena dia mewakilkan pelanggan itu ya, mungkin bikin dia justru nyebarin fitnah supaya pelanggannya datang ke Siska gitu. Kalau saya tiba-tiba entah kenapa ya, saya mendengar dan melihat di dalam mata batin saya ada kata itu siapa ya? Oh iya, Siapa? itu dulu rekan saya sesama masih jadi LC. Sekarang dia punya juga sama bekerja sama saya, dia jadi maminya juga, tapi yang kita beda tempat. Ya itu rekan saya juga dulu kerja. Sekarang jadi mami juga dia. Iya, Oke, di tempat kerja yang sama. lain bukan di lain tempat. Jadi ini bisa dibilang kayak kompetitor dong? Mungkin bisa jadi ya, mungkin. Saingan. Ya mungkin. Oke, nama kita ganti ya. Kita ganti Debbie. Itu gimana hubungannya dengan Debbie, baik? Dulu sih kami baik sama rekan kerja sebagai LC. Aha. Sekarang semenjak udah dia punya kerjaan lain juga, kita bisa sama-sama punya anak buah, kita ada jarak komunikasi. Terakhir itu dia komunikasi itu ya dia nanyain gimana di tempat di sini rame apa enggak. Aku bilang sih ya cukup lah, lumayan rame. Tuh, Itu aja. itu aja sih. Kamu ngeliatnya Debbie dengan Cila baik-baik aja, Ron? Tidak. Saya rasa ada sesuatu juga di mereka berdua, di Debbie dan Cila. Antara pesaing bisnis dan kericuhan atau apapun itu. Ada kaitannya dengan fitnah yang disebarkan Siska? Ada. Teka-teki misteri ini akan saya lanjutkan dan saya akan telusuri lebih dalam lagi. Oke. Jadi ada hubungannya antara cerita Siska dengan Ibu Debbie. Ibu Cila mau tahu nggak? Mami Cila mau tahu nggak sebenarnya? Iya. Apa hubungannya Debbie ini? Debbie ini ya sama aja sama-sama sebagai atasan. Oke, sebagai atasan, sebagai mami ya. Nanti akan kayaknya harus ada. Harus ada penelusuran apa kan? Siapa sih ini biang kerok atau apa yang ngancurin atau seperti ada hal yang terungkap dan masih menjadi misteri tiba-tiba muncul. Kita sudah selesai melihat bahwa ternyata si Siska ini berat tiba-tiba muncul. Selesai melihat bahwa ternyata si Siska ini berat karena kesulitan dan segala macam. Ya. Dan tiba-tiba
mulutmu harimaumu karena bisa menyakiti hati orang lain. Roy, tadi ada nama yang kamu bilang Debbie itu. Ya, Debbie. Emang ada kaitannya dengan masalah ini atau emang jangan-jangan dia yang sengaja menghembuskan fitnah terus kedengar sama Siska? Gimana kamu melihatnya? Saya curiga juga si Debbie ini adalah penyebab kericuhan yang dilakukan Siska dan Ratna. Jangan-jangan Siska juga terkait dengan Debbie ya. Saya juga
gini deh, Bu, Ibu, Mbak, kita ngobrol baik-baik dulu aja deh, jangan kayak begini. Ngaku aja deh, ngaku apa sini? Aduh, ternyata lu tuh ngerjain itu di tata SOP tau gak? Hah? Mana buktinya, Mi? Emang Mami punya bukti Mas, kalau buktinya aku ada kan? SOP? Iya Mbak, kan kita udah punya buktinya. Semalam saya ngerekam Mbak pakai salah satu kamera. Oh, jadi Masnya itu ngejebak saya ya? Ngaku deh. Oh, Ibu tenang dulu, jangan teriak-teriak. Ini Ya rumah emang Om. kenapa, Mi? Kalau aku ngelanggar SOP, yang lainnya juga kayak gitu. Apalagi tuh anak kesayangan Mami. Aku ngelakuin kayak gitu juga. Jelas dong, dia banyak ngasih penghasilan buat aku. Mendingan duduk dulu nih. Oh, ternyata lu ya. Oh, rupanya yang bikin anak nyuruh dia ke kantor kayak gua ya. Oh, ternyata lu. Oh, lu ternyata dari dulu lu masih ada nggak berubahnya ya. Saingan sama gua ya. Terserah gue dong. Tapi Gue yang cara punya lu usaha. Hah? Anak gue lu semua yang pada mau jalan ke gue. Mungkin komisi dari lu tuh kurang. Udah. Ini ribut kayak begini, makanya kita ngobrolnya dulu. Duduk dulu, Bu. Oke, saya tahu. Makanya kita duduk dulu, kita ngobrol baik-baik. Kalau teriak-teriak gini kan malu denger tetangga juga. Udah, Ibu duduk sebelah sana. Oh, ternyata lu ya yang bikin hancur tempat bisnis gue. Oh, sekarang udah jelas semuanya tahu dari otaknya, dari dalamnya, dari dia. Oh, oke. Kan salah satu yang mau bisik gue. Oh, tapi dia juga anak buah gue. Ikut di gue. Lu hancur. Mau lo apa dari gue? Hah? Gue seneng aja kalau lu hancur. Ya kan. Oh, gitu. Dia gak malu ya. Dan yang menyamperin rumah orang. Ada apa ini, Mas? Oh, Masuk rumah. Kamu? oh, ternyata lu sama dia. Oh, bagus. Kenapa? Oh, kenapa lu ninggalin gue demi dia? Ya, dia udah istri saya kok. Mana mau dia malu. Lu ngaca. Buka tuh topeng kamu. Bu, bentar dulu. Ini sebenarnya siapa? Dia mantan suami saya. Mantan Saya udah suami. nggak ada apa-apanya sama dia. Oh, oke, nggak masalah. Silakan lu ambil ya laki-laki ini buat lu. Bu, tenang dulu dong. Berarti ini Bapak udah pisah sama Ibu ini? Iya, sudah. Bapak udah menikah resmi sama Ibu ini? Ah, iya. Malu dong. Oke. Ngaca lu ngaca. Oke. Ya, masalah. Oke. Udah. Berarti masalah suami istri sudah selesai. Ibu juga nggak boleh, nggak berhak juga Kalau salah mengungkit-ungkit. aku ikhlasin buat dia, nggak apa-apa. Ya udah, ini berarti kita masalahnya udah bukan di situ kan? Ini masalahnya cuma sama si Siska. Oke. Terus saya akan memecat kamu ya Siska ya. Aku nggak mau terima kamu lagi di tempat korek aku. Ya udah, orang aku udah ngikut Mami. Bagus emang dia anak buah gue dari dulu. Nah, ini kan berarti udah kelar nih. Istilahnya udah kelar nih. Nggak, aku mau. Nggak, Ibu kan udah memecat Siska. Ya, Siska oke. juga udah bilang mau di sini kan. Ya. Ya udah, Udah pergi lu. mendingan gini deh. Daripada berantem, minta maaf, saling maaf. Ini soalnya kalian berdua udah salah-salahan. Aku nggak mau ya. Cukup ada di sini dan kamu Siska jangan sampai kamu harus lagi untuk mengemis kerja di saya ya. Cukup sampai sini. Ini kan bukan yang baik. Kita saling maafkan aja, gimana? Nggak ada salahnya. Ya gimana nanti aja deh, Mas. Ya udah, kalau gitu saya coba. Suasana di rumah saya. Ya kalau gitu saya minta maaf kalau misalnya mengganggu. Tadi ada permasalahan kayak begini. Pak, saya minta maaf juga ya. Kalau gitu saya coba ngobrol sama. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Lia dan Cila, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lia tadi curiga suaminya berselingkuh karena menemukan banyak fakta yang memalukan dan ternyata baru terungkap bahwa